pada kesempatan kali ini, ya sebut saja ini kelanjutan dari video saya yang sebelumnya mengenai pendeta yang gemar flexing, ya, gemar pamer kemewahan. Padahal kemewahannya itu dia dapat bukan dari bisnis dia. Dia nggak punya bisnis, bisnisnya cuma jualan Yesus. Makanya dia punya kemewahan itu. Apa itu bisnis jualan Yesus? Nah, ini yang saya mau terangkan. Misalnya, sebut saja 30 tahun yang lalu. Ya, kalau Anda sudah punya anak 30 tahun yang lalu, Anda tanya anak Anda, "Nak, kamu kalau besar mau jadi apa?" Rata-rata anak-anak kalau ditanya kalau sudah besar mau jadi apa, ada yang bilang jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur. Beberapa bilang ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi arsitek. Nah, agak jarang gitu ya. Bahkan mungkin sama sekali enggak terdengar gitu ya. Saya mau jadi pendeta gitu ya. Kayaknya nggak ada gitu ya. Nah, saya kalau orang tanya, kok Bapak bisa jadi pendeta? Saya nggak pernah punya cita-cita loh jadi pendeta loh. Ya, jadi nggak pernah ada di benak saya dari kecil. Sekolah S1, sekolah S2, cita-cita saya jadi pendeta. Saya akhirnya sekolah S2 teologi karena diminta oleh gembala sidang saya. Sebelumnya, saya tidak pernah mimpi sekolah teologi. Oke, jadi dengan kata lain, menjadi pendeta itu bukan impian saya. Pekerjaan utama saya bukan pendeta. Sudah pernah saya terangkan kan ya. Saya punya usaha sendiri ya, kesibukan sendiri. Tapi saya terpanggil juga untuk melayani. Saya sudah katakan juga, saya tidak makan gaji dari gereja. Bahkan kalau saya diutus oleh gereja saya ke tempat-tempat yang kecil gitu ya, gerejanya kecil, saya tidak pernah mengharapkan persembahan kasih karena saya sudah cukup. Oke? Nah, jadi kalau 30 tahun lalu Anda tanya anak-anak Anda mau jadi apa, kenapa jarang atau hampir-hampir tidak terdengar mereka bilang saya mau jadi pendeta? Karena pada waktu itu, ya, bahkan kalau kita tarik 50 tahun lagi yang lalu gitu ya, pendeta itu kebanyakan rata-rata miskin. Ya. Kemana-mana pelayanan naik motor, naik sepeda ontel gitu ya. Hidupnya pas-pasan, bahkan minus. Kalau dia melayani di desa-desa, dia dapat persembahannya mungkin ketela, singkong. Itu benar. Ya. Nah, setelah gerakan, ya saya tidak menyalahkan gerakan ini ya, karena kebetulan saya juga dari aliran itu. Ya, sebut saja dari aliran Pentakosta karismatik. Pada umumnya rata-rata entah kenapa, walaupun ada juga sih aliran lain yang juga menerapkan ini, pada dasarnya semua aliran juga ada ini ya, tapi penekanannya beda-beda. Setahu saya, Katolik itu tidak menekankan persepuluhan. Padahal pertama kali yang mengaktifkan persepuluhan itu Katolik. Kalau Anda mau tahu, Anda bisa lihat di buku saya ini. Saya tulis, ya, persepuluhan masih relevankah? Ya, sejarah mengenai persepuluhan ada di sini. Bayangkan, gereja Katolik yang pertama kali mengaktifkan kembali persepuluhan akhirnya ditinggalkan karena itu tidak alkitabiah. Loh, kan ada apa persepuluhan di Alkitab? Iya, itu adalah instruksi kepada orang Yahudi yang terikat oleh hukum Taurat. Nah, Anda bacalah buku saya. Yang mau order bukannya promosi ya. Anda bisa lihat di deskripsinya. Ya, Anda bisa pesan online. Atau Anda nonton aja di channel saya ini. Anda lihat ya, cari mengenai persepuluhan ada 29 episode. Ya. Saya jelaskan detail. Oke. Nah, kembali lagi. Gereja-gereja yang seperti Katolik gitu ya. Ya, Protestan mainstream. Mereka tidak menekankan bahwa jemaatnya harus bayar persepuluhan, kalau tidak masuk surga gitu ya. Tapi saya ada dengar beberapa gereja Pentakosta karismatik yang mengajarkan kalau Anda tidak bayar persepuluhan, Anda masuk neraka. Astaga, buat apa Tuhan Yesus mati gara-gara Anda tidak bayar persepuluhan, Anda masuk neraka? Ayatnya juga nggak ada. Iya kan? Kalau Anda tidak bayar persepuluhan,
pintu portal surga tidak terbuka. Astaga, Alkitab juga tidak mengajarkan itu. Itu pendeta ngaco semua ya. Jadi ditakut-takuti itu. Ya, saya bukan mengajari Anda untuk tidak memberi persembahan loh ya. Selalu saya tekankan ini. Kalau Anda mau memberikan 10% dari gaji Anda, waduh bagus banget itu. Bahkan kalau Anda mau memberikan 20% dari gaji Anda, puji Tuhan. Apalagi kalau Anda berani memberikan 30%, 40%, atau 50% dari penghasilan Anda untuk gereja, untuk menunjang pekerjaan gereja, puji Tuhan. Itu kan lebih besar dari 10% ya. Tetapi saya tidak menyebutnya itu adalah persembahan persepuluhan. Persepuluhan itu bukan uang, udah titik itu saja. Ya, Anda boleh baca di Alkitab, tidak ada yang ngajarin persepuluhan itu dari uang. Itu pun hanya makanan, hasil ladang dan hasil ternak. Ternaknya pun hanya 4, lembu, sapi, kambing, domba. Aduh, sudah saya terangkan berkali-kali. Ya, jadi waktu itu guru, tabib, pokoknya semua orang yang mendapatkan upah tidak bayar persepuluhan. Dan di Yahudi, maksud saya di Israel sekarang, karena bait Allah itu juga sudah tidak ada, ya kan, sudah dihancurkan, karena syarat untuk memberikan persepuluhan itu harus ada bait Allah. Coba tanya pendeta Anda, ngerti nggak syarat untuk bayar persepuluhan? Harus ada bait Allah. Bait Allah itu nggak ada, bagaimana harus bayar persepuluhan? Itu pun perintah Taurat kepada orang Yahudi. Maka kalau Anda ke Israel, Anda tanya orang Yahudi, mereka masih bayar persepuluhan nggak? Enggak, karena nggak bisa, nggak ada bait Allah. Lah, orang yang mendapatkan mandat aslinya saja sekarang tidak bayar, kenapa Anda sok-sokan mau bayar? Sekali lagi, bukan mengajarkan Anda untuk tidak memberi loh ya. Anda tetap harus memberi, tetapi jangan menyebutnya itu persepuluhan. Udah itu aja. Kalau Anda mau memberikan 10% dari gaji Anda, sebut saja saya mau memberikan 10% dari gaji saya. Jangan sebut-sebut itu persepuluhan. Itu ngaco banget. Lanjut. Oke. Nah, karena konsep persepuluhan yang salah dan sudah diperkosa habis-habisan, itu menjadi alat untuk memperkaya banyak pendeta. Apalagi kalau pendetanya khotbahnya persepuluhan terus. Dengan nakut-nakutin, kalau Anda nggak bayar persepuluhan, nggak masuk surga. Tingkap-tingkap langit nggak dibuka. Waduh, ngibulnya luar biasa gitu ya. Itu ujung-ujungnya apa? Untuk memakmurkan dirinya sendiri. Saya ngomong terus terang aja. Saya suka, apa ya, gemes gitu ya. Kalau melihat pendeta khotbahnya dari hari ke hari, minggu ke minggu, persepuluhan terus gitu ya. Ada, Anda lihat saja. Jangan-jangan pendeta Anda loh, yang setiap minggu, setiap saat kalau khotbah, pasti ada kata-kata persepuluhannya. Padahal gereja itu atau umat perjanjian baru tidak lagi dimintakan persepuluhan. Karena kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Loh, Anda mau masuk hukum Taurat lagi? Bodoh banget Anda. Sekali lagi ya, bukan mengajarkan Anda untuk tidak memberi kepada gereja Anda. Anda tetap harus memberi, karena orang Kristen harus memberi untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan, kenapa anak-anak dulu sekitar 30 tahun atau bahkan 50 tahun yang lalu hampir-hampir nggak pernah terdengar, saya mau jadi pendeta. Karena dia melihat pendeta itu miskin semuanya. Siapa yang mau jadi orang miskin? Kira-kira begitu. Kalau dia lihat dokter, wah kaya. Dia lihat siapa arsitek, kaya. Mau dia jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi arsitek. Tapi nggak ada yang mau jadi pendeta. Bahkan dulu orang yang jadi pendeta itu seakan-akan orang buangan. Anak yang, apa ya, yang nggak pinter banget baru disekolahin sekolah teologi. Yang pinter disekolahin kedokteran, sekolahin arsitek gitu. Jadi rasanya malu gitu kalau ada anak bilang, saya mau jadi pendeta Pak. Malu gitu, karena pendeta dulu miskin. Nah, sekarang pendeta gitu ya, kaya, apalagi yang sering ngancem jemaatnya untuk kasih persepuluhan. Kaya, Anda lihat saja. Saya tidak menyalahkan kalau pendeta kaya raya loh ya, kalau dia benar-benar punya bisnis sendiri. Bukan dari bisnis menjual Yesus. Nah, ini dia bisnis menjual Yesus. Apa itu Pak? Bisnis menjual Yesus. Iya. Dia ajarkan bahwa Yesus minta kita bayar persepuluhan. Yesus nggak pernah minta persepuluhan. Nggak pernah ngajar. Saya tanya ya, Yesus itu gembala agung ya. Artinya dia gembala dari seluruh gembala sidang di dunia kan. Ya. Pertanyaannya, gembala agung pernah menerima persepuluhan nggak? Dari murid-muridnya aja. Enggak kan? Coba Anda cari di Alkitab, ada nggak Yesus menerima persepuluhan? Dia gembala agung loh. Kenapa gembala sidang di dunia minta persepuluhan dari jemaatnya? Oh karena
Oh, yang gembala sidang nih Lewi rohani. Loh, saya kasih tahu ya. Tuhan Yesus itu tidak mengambil persepuluhan karena dia bukan orang Lewi. Dia dari Bani Yehuda. Kalau dia berani ngambil persepuluhan, dia akan lebih cepat naik ke kayu salib. Nah, gembala sidang di dunia ada DNA-nya darah orang Lewi? Coba tes. Kalau ada pun sedikit saja, syaratnya sudah tidak bisa karena persepuluhan itu bukan uang. Bait Allah sudah tidak ada. Kenapa ngotot? Kenapa tidak mengajarkan kebenaran yang benar-benar bahwa orang Kristen harus memberi gitu ya? Jangan dipatok harus 10 gini, nggak usah. Kalau dia rela memberikan 10, 15, 20, 30, bagus. Tapi jangan ngancam kalau tidak 10, Anda masuk neraka. Nggak ada ayatnya. Ya, Anda yang suka mengancam itu justru Anda membodohi jemaat Anda. Makanya tidak heran kalau sekarang anak-anak ditanya, mungkin ya ada, saya mau jadi pendeta. Kenapa? Kayak om yang itu tuh. Kayak tante yang itu. Kan dia jadi pendeta tuh. Wih, apartemennya banyak, mobilnya keren-keren karena jadi pendeta. Padahal dia jadi pendeta, satu dia nggak punya bisnis, kenapa bisa beli apartemen bagus-bagus? Kenapa bisa beli mobil bagus-bagus? Dari hasil menakut-nakuti, sudahlah saya buka rahasianya saja ya. Iya,